Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Anda semua sehat dan tetap semangat belajar mengikuti pembelajaran hari ini walaupun belajarnya secara daring. Oke, Anda yang belum mengisi absen di grup WA silakan isi absennya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari materi tentang dinamika rotasi, dan untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi bab baru. Dengarkan ilustrasi berikut. Sewaktu kecil, kalian pernah bermain karet gelang kan? Karet gelang tersebut jika ditarik maka akan berubah bentuk, dan jika gaya tarik dihilangkan maka akan kembali ke bentuk awalnya. Sedangkan tanah liat jika diberi gaya akan berubah bentuk, dan jika gayanya dihilangkan maka tanah liat tersebut tidak dapat kembali ke bentuk semula. Mengapa demikian? Untuk mengetahuinya maka kita akan mempelajari materi tentang elastisitas zat padat. Jadi ini materi baru setelah kita mempelajari materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan sifat elastisitas zat padat. Kemudian yang kedua, kalian dapat membedakan benda elastis dan benda plastis. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menjelaskan apa itu tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Elastisitas. Apa sih itu elastisitas? Elastisitas itu adalah kecenderungan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula pada saat gaya yang diberikan atau gaya yang menekan atau menariknya ditiadakan atau dihilangkan. Kemudian mungkin kalian sudah pernah mendengar kata elastis dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian perhatikan, di sini ada sebuah pegas. Pegas ini kalian tarik, kemudian kalian lepaskan, maka pegas ini akan kembali ke bentuk semula. Nah, inilah yang dinamakan dengan elastisitas. Kemudian ada benda-benda yang memiliki sifat elastis, disebut benda elastis. Nah, benda elastis ini adalah benda yang memiliki kemampuan untuk dapat kembali ke bentuk awalnya setelah gaya yang diberikan dihilangkan. Kemudian sebaliknya, benda-benda yang tidak memiliki sifat elastis disebut benda plastis. Benda plastis didefinisikan sebagai benda yang tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan dihilangkan. Kemudian di sini ada contoh benda elastis. Yang pertama itu karet gelang, kemudian yang kedua pegas, kemudian yang ketiga trampolin, dan lain-lain. Sementara untuk contoh benda plastis, yang pertama itu kayu. Kayu memang tidak memiliki elastis ya. Kemudian yang kedua besi, yang ketiga kertas. Oke, kita lanjut sifat elastisitas bahan. Jadi belajar tentang elastisitas zat padat, maka kita harus belajar tentang yang namanya pertama tegangan atau disebut stres, kemudian yang kedua regangan atau strain, kemudian yang ketiga modulus Young atau sering disebut dengan modulus elastisitas. Apa sih maksud dari ketiga poin ini? Yang pertama adalah tegangan atau nama lainnya yaitu stres. Perhatikan gambar yang ada di samping ini. Misalnya kalian punya sebuah kawat. Kawat logam itu sebenarnya kecil, tapi kita bayangkan saja diperbesar, maka kawat logam tersebut ini punya yang namanya luas penampang. Luas penampang ini berbentuk lingkaran ya. Jika kawat logam ditarik dengan gaya F searah dengan panjangnya, maka bisa dikatakan bahwa tegangan adalah
tegangan atau stres adalah perbandingan antara gaya yang bekerja pada benda dan luas penampang pada benda. Sehingga dirumuskan sigma sama dengan F per A. Keterangan rumus, sigma itu adalah tegangan atau stres dengan satuan Newton per meter persegi. Kemudian F itu adalah gaya dengan satuan Newton, kemudian A itu adalah luas penampang benda dengan satuan meter persegi. Seperti yang Ibu bilang tadi bahwa luas penampang itu berbentuk lingkaran. Jadi jika ada soal yang tidak diketahui luas penampangnya, namun yang diketahui adalah diameter atau jari-jarinya, luas penampangnya kalian bisa menggunakan rumus untuk mencari luas penampangnya, kalian bisa menggunakan rumus luas lingkaran untuk menghitung luas penampangnya. Ingat, rumus dari luas lingkaran itu adalah A sama dengan Pi R pangkat 2, dengan R adalah jari-jari dari lingkaran. Kemudian yang kedua, regangan atau strain. Perhatikan gambar di samping ini. Misalnya ada sebuah kawat penghantar ditarik dengan gaya F. Awalnya kawat penghantar ini panjangnya adalah L. Setelah ditarik panjangnya menjadi delta L. Maka regangan atau strain dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang dan panjang mula-mula benda. Dirumuskan sebagai berikut. Epsilon sama dengan pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula, di mana epsilon itu adalah regangan atau strain. Ingat ya, regangan itu tidak memiliki satuan. Kemudian delta L itu adalah pertambahan panjang suatu benda, kemudian satuannya adalah meter. Kemudian L0 itu adalah panjang mula-mula benda dengan satuan dalam meter. Oke, misalnya di soal panjang mula-mulanya 2 cm. Setelah ditarik dengan gaya F, panjangnya menjadi 2,05. Berarti pertambahan panjangnya sebesar berapa? Oke, pertambahan panjang dari pegas tersebut itu sebesar 0,05 meter. Bagaimana bisa didapatkan 0,05? Yaitu kita kurangi panjang akhirnya itu 2,0 dengan panjang mula-mulanya sebesar 2 meter. Jadi 2,05 meter dikurang 2 meter menghasilkan 0,05. Jadi pertambahan panjangnya itu sebesar 0,05 meter. Kemudian kita lanjut modulus Young. Modulus Young atau sering disebut modulus elastisitas adalah besaran yang menggambarkan tingkat elastisitas suatu bahan. Modulus Young didefinisikan sebagai perbandingan besar tegangan atau sering disebut stres dan regangan atau strain. Modulus Young dirumuskan dengan E sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Tadi kita sudah punya masing-masing rumus. Rumus dari tegangan itu adalah F per A, kemudian rumus dari regangan itu adalah delta L per L0. Maka kita turunkan, maka kita dapat rumus dari modulus Young, yaitu E sama dengan F dikali L0 dibagi dengan A dikali dengan delta T, di mana E itu adalah modulus Young, satuannya adalah Newton per meter persegi, kemudian delta L itu kalian bisa mencari pertambahan panjangnya menggunakan rumus L dikurang L0 atau panjang akhir dikurangi dengan panjang mula-mula benda dengan satuan meter. Kemudian L0 itu adalah panjang mula-mula
panjang mula-mula benda dengan satuan dalam meter, kemudian F itu adalah gaya yang bekerja pada benda dengan satuan dalam Newton, kemudian A itu adalah luas penampang dalam satuan meter pangkat 2. Kemudian modulus Young beberapa bahan. Di sini ada tabel modulus Young beberapa bahan. Kalian bisa lihat sendiri bahwa besi itu modulus elastisitasnya sebesar 100 dikali 10 pangkat 9. Ini maksudnya apa? Jadi, semakin besar modulus elastisitasnya suatu benda, maka benda itu semakin tidak elastis. Kurang lebih kesimpulannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Setiap benda memiliki batas elastisitas yang berbeda-beda. Jika penambahan beban melewati batas elastisitas bahannya, maka benda tersebut akan putus. Nah, perhatikan ilustrasi pada gambar berikut. Misalnya, ada sebuah kawat atau tali digantungi beban. Bebannya itu melebihi batas elastisitas bahannya. Maka tali atau kawat tersebut akan putus. Kemudian, ada grafik hubungan antara tegangan dan regangan. Kalian bisa melihat grafik hubungan antara tegangan dan regangan ini. Jadi perhatikan grafik dari titik 0 sampai A, kemudian titik B sampai C sampai titik D dan E. Apa sih maksud dari grafik hubungan antara tegangan dan regangan ini? Oke, untuk O sampai A itu adalah batas berlaku hukum Hooke dan A disebut batas hukum Hooke. Kemudian B adalah batas elastisitas. Nah, berarti melebihi dari B, maka titik C itu sudah titik tekuk. Artinya akan patah. Pegasnya akan patah. Misalnya kita gunakan itu adalah pegas. Dan E itu adalah titik patah. Coba saja kalian mainkan pegas, ditarik. Jika gaya yang diberikan tidak melewati batas elastisitasnya, maka pegas tersebut akan kembali ke bentuk semula. Tetapi kalau kalian paksa, kalian tarik terus-menerus sampai melebihi batas elastisitas bahannya, maka pegas itu tidak akan kembali ke bentuk semula. Jadi, sudah masuk pada titik patah melewati batas elastisitasnya, maka dia cenderung tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian di sini ada contoh soal. Soalnya itu suatu tali berdiameter 2 cm dan mempunyai panjang awal 2 meter ditarik dengan gaya 314 Newton hingga panjang tali berubah menjadi 2,02 meter. Hitunglah A, tegangan tali, B, regangan tali, C, modulus Young. Di sini yang diketahui di soal itu diameternya sebesar 2 cm, kemudian F-nya sebesar 314 Newton, kemudian panjang mula-mulanya 2 meter, kemudian panjang akhirnya sebesar 2,02 meter. Untuk mencari pertambahan panjangnya, kalian menggunakan rumus L dikurang L0 atau panjang akhir dikurangi dengan panjang mula-mulanya. Jadi 2,02 dikurang 2 menghasilkan 0,02 meter. Jadi ingat ya, kalau misalnya ada soal panjangnya itu menggunakan satuan sentimeter, silahkan Ananda ubah ke dalam satuan meter. Kemudian yang ditanyakan itu tegangan, regangan, dan modulus elastisitas atau modulus Young. Di sini, di soalnya itu tidak diketahui luas penampangnya, sehingga kita cari dulu luas penampangnya menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu A sama dengan Pi R pangkat 2, di mana Pi-nya itu kita tuliskan 3,14, kemudian R-nya itu 1, di mana didapatkan 1, itu diameternya kan 2, dibagi 2,
menghasilkan 1. Jadi 1 pangkat 2 tetap hasilnya 1. Jadi 3,14 dikali 1 menghasilkan 3,14 cm pangkat 2. Ingat, satuan dari luas penampang itu adalah meter pangkat 2. Jadi kita harus ubah ke dalam bentuk meter persegi. Jadi hasilnya 3,14 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian kita lanjut tegangan tali. Tegangan talinya itu rumusnya sigma sama dengan F per A, di mana F-nya tadi 314, kemudian A-nya 3,14 dikali 10 pangkat min 4. Kita bagi dulu 314 dibagi 3,14 menghasilkan 100, kemudian dibagi dengan 10 pangkat min 4. Jadi ingat ya, kalau misalnya sifat-sifat eksponen mungkin kalian sudah pelajari di mata pelajaran matematika. Kalau bagi berarti pangkatnya dikurang. Jadi ini kan ada yang memakai pangkat, jadi kita lihat ini kan dibagi, jadi dikurang. Jadi 100 yang 10-nya naik ke atas, jadi kurang min ketemu min 4 menghasilkan positif 4. Jadi hasilnya itu 100 dikali 10 pangkat 4. 100 itu dinotasi ilmiahkan menjadi 10 pangkat 2. Jadi 10 pangkat 2 dikali dengan 10 pangkat 4. Ingat, sifat-sifat eksponen kalau kali berarti pangkatnya ditambah. Berarti 10 pangkat 2 ditambah dengan 4 menghasilkan 10 pangkat 6 Newton per meter pangkat 2. Kemudian kita lanjut regangan tali. Regangan talinya itu rumusnya epsilon sama dengan delta L per L0, di mana delta L-nya itu sebesar 0,02, kemudian L0-nya sebesar 2. Jadi 0,02 dibagi 2 menghasilkan 0,01. Kalian bisa tuliskan secara notasi ilmiah. 0,01 itu dinotasi ilmiah kan menjadi 10 pangkat min 2. Ingat ya, kalau dinotasi ilmiah kan 0, itu berarti pangkatnya itu pakai min. Jadi kalau misalkan ada soal misalnya mau ubah ke dalam notasi ilmiah, misalkan 0,001, 3 nolnya berarti 10 pangkat min 3, seperti itu. Jadi regangannya itu hasilnya 0,01 atau 10 pangkat min 2. Ingat, regangan itu tidak memiliki satuan. Jadi di sini regangannya tidak memiliki satuan. Kemudian kita masuk bagian C, modulus Young. Rumus dari modulus Young yaitu E besar sama dengan regangan dibagi dengan terbalik. Seharusnya tegangan di atas. Ibu salah ketik. Di sini sigma dulu baru dibagi dengan epsilon atau tegangan dibagi dengan regangan. Tegangannya itu 10 pangkat 6, kemudian regangannya itu 10 pangkat min 2. Ingat, sifat-sifat eksponen kalau bagi berarti pangkatnya dikurang. Jadi 10 pangkat 6 dikurang dengan min 2 menghasilkan min ketemu min menghasilkan positif. Jadi 6 ditambah 2 menghasilkan 8. Jadi hasilnya 10 pangkat 8 Newton per meter pangkat 2. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di grup ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.